cair. Yang penting ada dimanapun berada, lakukan yang terbaik. Yang terbaik begitu ya. Tidak harus jadi anggota partai politik untuk jadi menteri, ya kan? Itu hebatnya. Dengan menteri cuma dua pilihan. Apa itu? Kalau target nggak tercapai, diganti atau dicopot. Pria kelahiran Tanah Rencong 23 September 1953 ini merupakan sosok yang bersahaja dan sabar. Sejumlah posisi menteri di pemerintahan telah ia duduki, siapapun presidennya. Tak heran jika dirinya kami juluki menteri serba bisa di semua presiden. Kendati demikian, posisinya yang baru sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia adalah posisi yang cukup menantang baginya dan membutuhkan kerja ekstra keras. Bahkan tidak hanya itu, Presiden Jokowi menempatkan dirinya dalam posisi ini bukan tanpa perhitungan. Presiden Jokowi tetapkan target cukup tinggi, yakni 5 juta sertifikat harus dibagikan. Pemirsa, ialah Sofyan Djalil, tokoh yang akan saya ajak berbincang kali ini. Halo Pak Sofyan Djalil, apa kabar? Baik sekali, Festi. Baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh duduk nih Pak? Makasih. Lagi sibuk apa ini Pak Sofyan, diganggu di tengah-tengah waktunya? Ini tadi, bukan ini karena ada media kan? Bukan. Lalu buka website bukan. media begitu bukan ya? Itu apa namanya, cari informasi, kemudian dengar berita, cari berita ya. Di samping ya ini banyak pekerjaan saya ini. Ya, meja saya nggak bersih ya. Kalau bersih justru berarti menterinya nggak kerja. Bisa juga begitu, bisa juga nggak efisien. Semua di meja gitu. Begitu. Apa ini Pak kesibukannya dalam paling tidak 1 bulan terakhir? 1 bulan terakhir kita itu menangkis isu-isu yang dilamparkan politisi-politisi atau bagaimana? Itu juga salah satu, sebenarnya kita nggak perlu tangkis ya, tapi dengan yang penting adalah bagaimana kita buktikan apa yang kita kerjakan. Ya. Selama ini barangkali saya bisa katakan mungkin kami kurang berkomunikasi sehingga terjadi kesalahpahaman. Ya. Terlepas ada motivasi lain, saya selalu berpikir husnuzon aja, karena kurang informasi, kesalahan BPN tidak mengkomunikasikan. Bayangkan tahun 2017 kita berhasil mendaftarkan tanah, mengukur, mendaftarkan dan mengeluarkan sertifikat dan memperbaiki data pertanahan sampai 5,42 juta. Pemutahiran data ya Pak ya? Iya, 5,42 juta bidang tanah ya. Tapi kalau misalnya ada masyarakat yang menganggap bahwa itu tidak benar, berarti kan kesalahan kami tidak berkomunikasi dengan baik. Oke, baik. Nanti kita bahas dengan data-data dan lain sebagainya di segmen selanjutnya. Ya. Saya ingin tahu dulu, kalau tidak salah Pak Sofyan ini sudah 1 tahun lebih ya menduduki posisi sebagai Menteri ATR dan Kepala BPN. Sebelumnya bukan orang yang baru di Kabinet Jokowi JK, Bapak Menteri BPN dan Kepala Bappenas, dan juga bukan orang yang baru juga menjadi menteri. Ada paling tidak ada sekitar 5 jabatan menteri dengan berbagai macam presiden, ada 2 presiden dengan berbagai macam kementerian. Tampaknya presiden-presiden ini hanyut dengan Pak Sofyan Djalil. Enggak begitu. Yang pertama adalah bagaimana ceritanya Pak? Ya, kalau joke-nya orang mengatakan apa namanya, siapapun presiden, Sofyan menterinya. Gitu kan? Itu joke. Jadi 2004, 2009 Bapak 3 menteri? 2 menteri. Oh, 2 kementerian. Kominfo dan Menteri BUMN. Oke. Kemudian 2009-2014 saya kembali ke private sector, menjadi komisaris, jadi advisor, jadi macam-macam di luar.
Kemudian 2014 diajak oleh Pak Presiden Jokowi menjadi Menko Perekonomian 1 tahun. Kemudian dipindahkan ke Bappenas 1 tahun. Kemudian setelah itu ke sini sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih sampai terakhir lah ya nanti 2019. Insya Allah. Kenapa memang dengar-dengar mau ada reshuffle lagi? Ya, saya suka bercanda. Saya bilang kalau reshuffle sekali lagi, saya akan jadi Menteri Urusan Wanita Muda. Gitu. Begitu ya Pak ya. Intinya adalah tugas saya, prinsip saya dimanapun saya berada, saya berbuat sebaik-baiknya. Prinsip saya lakukan nilai tambah dimanapun berada. Ya. Pak Sofyan Djalil ini lebih terkenal sebagai ekonom, begitu, walaupun memang karena mungkin doktornya adalah ada hubungannya sama ekonom, begitu. Perjalanan karirnya seperti apa sih Pak Sofyan sesudah lulus S1? Ya, saya S1 sambil bekerja. Ya, saya masuk kuliah UI itu umur 25 tahun. Selesai sarjana hukum umur 31. Ya. Kemudian saya pindah bekerja di lembaga riset, ya, riset ekonomi, CPIS namanya, Center for Policy and Implementation Studies. Nah setelah itu saya engage lebih banyak kepada kegiatan public policy, ya, studi public policy, kemudian dapat sekolah ke Amerika, master saya pertama public policy, master kedua hubungan ekonomi internasional, dan PhD saya dalam bidang International Financial and Capital Market Law and Policy. Oh, ada law-nya ya? Masih ada law-nya. Ya. Saya tidak mengatakan diri saya sebagai ekonom, tapi saya mengatakan diri saya sebagai public policy makers, ya, yang banyak sekali melakukan studi public policy, di mana public policy komponen terlalu besar ada yang banyak saya pelajari, yaitu dari bidang regulasi dan bidang ekonomi tentu. Karena di Fakultas Hukum juga dulu saya belajar hukum ekonomi. Ya. Ya. Saya ingin tahu sih Pak, ajakan perbedaan ajakan pertama Presiden ke-6 kita Pak SBY dengan sekarang Presiden Jokowi ketika menghubungi Pak Sofyan atau orang Pak Sofyan, bagaimana untuk diajak bergabung di kabinet? Zaman waktu 2004 saya ikut membantu tim Pak SBY JK sebagai tim sukses, ya. Nah setelah tim sukses dan sukses, tim sukses ada dua, ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Ya. Tim sukses yang sukses. Untungnya Bapak maksud yang sukses ya? Sukses. Yang ini juga seperti itu di 2014. 2014 saya tidak banyak proaktif langsung. Bukan tim sukses. Berarti ini faktor luck ya? Walaupun tetap bantu ya. Jadi 2004 itu kemudian Pak JK tanya, mana CV kamu gitu ya. Saya bilang memang saya eligible jadi menteri, CV-nya mana gitu ya. Akhirnya saya kasih CV dan kemudian ditunjuk sebagai Menteri Kominfo. Nah, 2 tahun kemudian ada reshuffle kabinet pertama, saya dipindahkan menjadi Menteri BUMN. Ya. Kemudian 2009 tidak diajak oleh Pak SBY. Ya syukur alhamdulillah juga. Kalau saya akan jadi menteri zaman Pak SBY nggak jadi menteri diajak sekarang. Jadi selalu saya punya sikap positif, ya, karena saya yakin bahwa yang terjadi itulah yang terbaik. Saya orang dididik secara background belajar agama. Ada ayat mengatakan asa anta qra'u syai'an fa khairul lakum. Barangkali yang kau benci itu justru baik bagimu. Barangkali yang kau cintai justru tidak baik bagimu. Oleh itu jalan aja flow seperti air. Yang penting ada dimanapun berada, lakukan yang terbaik. Yang terbaik begitu ya. Oke, baik. Apa Pak perbedaannya ketika diajak Pak SBY melalui Pak JK dengan pada saat diajak Pak Jokowi? Saya satu kali dapat telepon bahwa saya harus menghadap Pak Presiden Jokowi ya di istana. Kemudian Pak Presiden mengatakan bahwa Pak Sofyan kita minta Bapak menjadi Menko Perekonomian. Saya bilang Pak, saya akan laksanakan tugas sesuai dengan permintaan Bapak. Mudah-mudahan saya akan bisa lakukan apa yang bisa saya kontribusikan. Ya. Terus kemudian setahun kemudian dipanggil lagi. Ya kan, dikatakan bahwa Pak Sofyan akan ada perubahan, Bapak pindah ke Bappenas. Ya bagi saya sih ya siap aja, karena sebagai kalau misalnya prajurit istilah kan, kalau istilah prajurit siap selalu, ya saya pindah ke Bappenas. Tapi anyway, dimanapun saya berada, saya pikir misi saya yang pertama adalah bagaimana menciptakan tempat itu lebih baik. Jadi ada prinsip yang disebut dengan menciptakan nilai tambah. Setiap hari, setiap saat, dimanapun. Saya selalu memberikan nasihat atau permintaan
kepada semua orang yang saya lantik, misalnya entah jadi kepala kantor, jadi kanwil, bagaimana kantor di mana kamu jabatan hari ini menjadi lebih baik waktu kamu keluar nanti. Kalau terjadi sebaliknya, ya sebuah kantor yang sudah baik rusak, itu namanya perbuatan yang sangat tidak terpuji. Jadi konsep added value, nilai tambah, setiap saat saya ingin coba dimanapun dan kapanpun begitu. Tapi berpindah-pindah pos menteri seperti itu. Awalnya Menko loh, lalu kemudian menjadi kepala Bappenas dan terakhir sekarang menjadi menteri yang ada urusannya sama pertanahan begitu. Mohon maaf Pak Sofyan, apa ini bukan degradasi? Enggak degradasi. Berbuat bajikan, memperbaiki negeri ini banyak sekali bidangnya. Ya. Apapun yang kita kerjakan itu sesuatu yang kontribusi yang besar. Bahkan saya merasakan kontribusi saya di sini langsung menyangkut hajat hidup orang banyak, langsung. Ya. Walaupun di Menko Perekonomian, policy Menko Perekonomian itu menjadi sangat penting bagaimana kita men-steward ekonomi Indonesia, tapi tidak langsung. Bappenas juga demikian, bagaimana mendesain perencanaan. Ya, selama di Bappenas selama 1 tahun memperkenalkan yang disebut dengan HIT, holistic integrated thematic spatial. Ya, jadi memperkenalkan bagaimana pengelolaan atau perencanaan, ya pembangunan itu dilakukan secara holistik. Ya, dan itu APBN 2017 telah merefleksikan HIT. Pak Sofyan Djalil kok dipakai terus sih? Sebetulnya apa saja yang sudah dilakukan pada saat menjadi Menko Perekonomian? Saya pikir Menko Perekonomian 1 tahun. Ya. Kita harus melihat dulu yang disebut Pareto Optimum. Apa sih yang paling mendesak? Yang paling mendesak dalam program Pak Jokowi adalah bagaimana kita melakukan reformasi ekonomi. Perizinan yang luar biasa banyak itu yang mulai kita laksanakan, dan waktu itu baru tingkat fondasi awal, kemudian saya pindah ditunjukkan oleh Pak Menko sekarang. Barangkali kita pindah ke tempat. Boleh Pak. Iya, kita lanjutkan ya Pak. Terima kasih.